Hai, namaku Lukas Nama aku Nanang. dan kita adalah pasangan suami istri, yang udah nikah kira-kira 1 tahun, udah lebih ya, 1 tahun lebih dikit lah. Dan pada kesempatan ini kita mau sharing gimana rasanya kita menghadapi pernikahan selama kurang lebih 1 tahun ini. Di video ini kita akan sharing hal-hal yang paling menyenangkan dan yang paling menjadi tantangan, ya enggak? Betul. Dimulai dari yang apa dulu nih? Yang nyenengin dulu apa yang enggak Yang dulu nih? jadi tantangan dulu kali ya. Yang nggak enaknya dulu. Ya udah, nggak apa-apa. Oke, kalau menurut kamu apa yang jadi tantangan? Jadi tantangan itu masalah keuangan. Kenapa masalah keuangan? Tapi kayaknya ini tuh masalah umum yang dihadapi oleh pasangan-pasangan muda gitu nggak sih? Maksudnya yang baru awal-awal nikah tuh pasti tantangannya tuh ya ini gitu loh. Dan kita juga mengalami itu. Kenapa? Karena kita itu berbeda cara pengelolaan keuangannya ketika kita belum menikah gitu. Jadi ketika udah nikah tuh butuh banget adaptasi antara aku maupun Mas Lukas gitu. Kayaknya lebih tepatnya berlawanan. Iya, ya bener, berlawanan banget. Tapi memang kalau yang pernah baca juga salah satu sumber pertengkaran dalam keluarga itu yang nomor satu itu adalah masalah ekonomi, ya kan? Iya. Ya setuju juga. Jadi sering banyak gesekan sebenarnya kalau terkait dengan duit. Jadi kalau aku itu tipe orang yang suka nabung sebenarnya, suka lihat isi rekening itu nambah terus tiap bulannya. Nah, kebalikan sama istriku. Kalau kamu gimana? Kayaknya ini adalah semua wanita mungkin ya hampir sama kali ya. Mesti kalau misalnya kita habis kerja gitu kan, habis gajian gitu, pengen lah nyenengin diri sendiri gitu tuh. Jadi kayak pengen gitu beli apa kek, beli baju kah atau apa gitu, barang atau apa gitu. Nah ketika dulu belum nikah kan belum mikir tuh masalah bayar listrik, bayar air, dan bayar wifi, dan bayar-bayar yang lainnya gitu kan. Jadi ketika gajian tuh ya udah bener-bener buat nyenengin diri sendiri gitu loh. Nah istilahnya tuh aku tuh kaget gitu ketika nikah kan. Gaji kan nggak cuma gajiku aja sih, cuma gaji sama gaji suami juga. Cuma kan kita kan ada prioritas gitu, jadi harus bayar kewajiban-kewajiban yang harus kita bayar gitu. Ditambah maksudnya kan sekarang untuk kebutuhan berdua gitu loh, nggak cuma aku sendiri gitu. Jadi kayak ternyata duitnya ngepas ya gitu. Maksudnya ternyata nggak ada yang bisa dibuat tiap bulan tuh. Rasanya tuh kayak yang pengennya tuh belanja. Nah, itu tuh kayak nggak bisa gitu loh sekarang tuh ketika udah nikah. Jadi awal-awal nikah tuh rasanya kayak kaget gitu ya, gajian tapi kok kayak nggak gajian gitu sih. Jadi kayak tiba-tiba cranky badak sendiri gitu. Tapi kan seenggaknya selama kurang lebih 1 tahun ini kan ya duitnya udah sedikit-sedikit naik kan ya. Ya itu puji Tuhannya. Jadi kan namanya juga awal nikah kan pasti perekonomiannya kan masih beradaptasi juga gitu kan, lama-lama gitu kan, puji Tuhan rezekinya semakin baik gitu, puji Tuhan. Ya. Tapi sebenarnya kalau itu nggak akan jadi masalah kalau duitnya banyak. Iya Ya sih. Karena kita Duitnya adalah pas-pasan. budak tidak, jadi ya begitulah, nggak bisa Jadi, banyak-banyak ya. kayak gitu. Nah, Cukup. uh, Ya. ya. Nggak berlebih tapi cukup gitu. Oke. Jadi tantangannya itu aja atau ada yang lain nih? Kalau aku sih ngerasa itu ya, karena
misalnya dibilang kaget nggak sih setelah nikah sama perubahan sikap suami, misal kok jadi nemu yang jelek-jelek atau enggak gitu. Aku sih ngerasa enggak ya. Saya kan pacarannya udah lama banget ya Pak ya. Terus nikah tuh kayak ngerasa malah nggak ada yang beda gitu, jadi kayak rasanya kayak masih pacaran gitu kan, cuma bedanya ini udah halal gitu, udah serumah gitu sih. Kalau aku nggak ada yang mengagetkan atau mengejutkan gitu. Mengejutkannya itu nanti di hal-hal yang menyenangkan malahan. Oh ya, gimana pacar ya. Oke, berarti itu doang ya. Aku sih itu ya, Sementara itu kalau ya. aku itu. Cuma kayaknya emang ya sih yang perlu banyak dikomunikasiin yaitu sih terkait dengan pengelolaan duit kayak gitu. Tapi itu aku senengnya, maksudnya eh kita tuh sebelum nikah kan udah mempunyai kesepakatan bahwa gaji itu dijadikan satu. Jadi bukan yang gaji suami itu untuk memenuhi kebutuhan, terus gajiku terus buat aku sendiri gitu kan, enggak. Jadi tuh setiap apa ya, ketika setelah menikah tuh jadi bener-bener terbuka gitu loh. Ya udah, gajiku ya cuma itu. Misal pun ada bonusan atau apa-apa tuh ya dia selalu bilang, selalu cerita, dan itu tuh langsung udah nih, ini dapat bonusan mau buat apa kayak gitu. Jadi tuh kita tuh bener-bener nggak ada yang tersembunyi gitu, walaupun memang butuh adaptasi tapi tuh nggak ada yang tersembunyi di antara kita wis ya Ra. Kayaknya iya. Oke, terus kalau hal yang paling menarik apa? Kamu dulu lah, dari tadi aku terus loh. Kamu dulu aja Ayo apa? dah. Jadi ceritanya aku yang wawancarai, aku yang nambahin Kamu nanti. jadi presenter. Kalau dari aku yang paling menyenangkan itu adalah, jadi ketika dulu zaman pacaran, ini buat teman-temanku mungkin atau teman-teman deket kita tahu banget gimana dia waktu pacaran tuh, orangnya tuh cuek banget, terus dingin, wah pokoknya nggak romantis blas, jelei lah kasarannya tuh gitu kan. Kadang suka lebih banyak jeleinya gitu loh. Bahkan kadang yang bikin aku sering marah atau kan jangan pacaran tuh, dia kok bisa ya sama cewek-cewek lain, maksudnya teman-temanku yang cewek lain tuh bisa bisa manis, bisa bercanda, bisa ini, tapi kok sama aku kok jelei ya gitu. Tuh kadang bikin sering cemburu gitu tuh. Nah, tapi ternyata setelah nikah tuh beda banget. Ternyata setelah nikah tuh dia tuh super duper perhatian banget. Terus kayak nggak nyangka, oh ternyata penantianku lama ini terus bersabar tuh ternyata tuh membuahkan hasil loh wes. Bahkan jadi ketika menikah tuh ternyata dia tuh perhatian banget, sweet banget. Maksudnya jadi jadi pribadi yang dulu tuh aku impikan, ya aku tuh pengen punya suami yang kayak gini deh gitu kan. Nah ternyata tuh itu ada di dia gitu. Padahal ketika pacaran tuh aku udah, ya ampun ki pacaran suwi kok, maksudnya kayak sikapnya tuh gitu-gitu aja, nggak ada yang ngasih surprise, nggak pernah ngasih hadiah, nggak pernah ya gitu gitulah. Tapi sekarang aku ngasih hadiah loh. Kayaknya enggak juga. Ya nggak juga sih. Tapi setidaknya sikapmu tuh berubah gitu loh Mas, maksudnya tuh kayak wah beneran suami able banget guys. Baru setahun sih ya. Semoga kedepannya selalu begitu, amin. Terus sekarang giliran aku. Ya. Kalau aku itu sukanya apa namanya, pas habis nikah itu bisa bener-bener apa, ngerasain tantangan sebagai manusia dewasa. Baik itu dari segi permasalahan di kantor maupun di rumah tangga itu sendiri. Terus dan yang paling menarik itu adalah kita bisa apa namanya, merancang apa namanya, harapan-harapan kayak gitu. Dan memang kita dari awal, dari habis nikah tuh kita posisi 0 ya. 0 koma lah. Nggak menampik bantuan-bantuan ya, intinya ya maksudnya 0 ya 0 tapi nggak 0 banget kayak gitu. Ada bantuan-bantuan, cuma kita bukan keluarga yang nerima apa namanya kayak warisan atau mau nikah udah dibeliin
entah rumah atau apa, mobil fasilitas. atau apa kayak gitu ya. Intinya kita merancang, oh habis nikah kita harus tempat tinggal sendiri, dan puji Tuhan kita dikasih jalan itu. Walaupun jujur kita masih ada sedikit bantuan ya, Iya, ada dari sedikit orang bantuan tua. dari orang tua dalam bentuk pinjaman lunak. Pinjaman Itu, tidak berjangka. terus habis itu ya dari rumah yang sebenarnya biasa banget, terus sedikit demi sedikit itu bisa apa namanya kita renov, karena itu dari bekas rumah subsidi yang ya teman-teman tahulah rumah subsidi itu kayak gimana ya, itu masih perlu apa namanya renov sana sini supaya di titik nyaman, bukan di titik apa namanya Bagus. Gitu. di titik standar, maksudnya standar rumah layak dihuni Bu. Nah, belum sampai ke titik yang nyaman atau yang wadidau kayak gitu. Jadi itu sih yang paling berkesan. Terus apa namanya, yang kedua itu kayak rasanya menikah tuh walaupun ada tantangan-tantangan tapi kayak ada partner yang luar biasa kayak gitu yang aku suka. Iya sih, maksudnya ketika ada masalah, ketika lagi galau, apa tuh beneran ya pasangan yang menjadi penguat gitu. Kalau jadi tuh kayak nggak ada yang nyesek di hati. Misalkan kalau cewek kan kalau ada masalah gitu kan harus cerita gitu ya. Nah, dia termasuk pasangan yang apa ya, enak buat dicurhatin. Gitulah. Kepalaku jadi gede. Tapi maksudnya berapa tahun kita pacaran? Selama Sekian itu tahun. ya. Sekian tahun pacaran itu, dan aku merasa separuh hidupku udah sama dia. Dari dulu tuh kayak emang tempat ternyamanku buat cerita segala hal tentang hidupku, baik suka apa yang aku rasain, bahagia atau sedih tuh, selain orang tua tuh ya dia gitu. Bahkan maksudnya aku pun punya sahabat tuh malah nggak ada yang tahu, maksudnya nggak ada yang setahu itu sama aku selain dia gitu. Untungnya sih jadi suami ya. Gitu. Ya jadi mungkin video kali ini biar nggak kepanjangan, kira-kira seperti itu pengalaman kita Perjalanan menikah 1 tahun ya. kurang lebih 1 tahun. Jadi ada sukanya dan ada dukanya. Mungkin itu dulu video kita kali ini ya. Mungkin next time kalau kita ada waktu kita bikin video lagi entah tentang topik yang lain. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video sampai sejauh ini. Bye bye.